Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi bi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman saya guru penggerak dari Kabupaten Brebes ini nggih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Brebes semua napa wonten sanese? Brebes semua. Alhamdulillah ya. Brebes itu kalau dari Pati kelihatannya kok jauh ya. Kalau kemarin itu teman-teman guru penggerak saya itu dari Banjarnegara Bapak Ibu ya. Pati dengan Brebes dan dengan Banjarnegara itu jauh mana kira-kira Bapak Ibu? Dengan Brebes, Pak. Jauh Brebes nggih? Jauh Brebes nggih, Pak. Nggih. Hari ini kita mulai kegiatan yaitu Zoom meeting, diskusi virtual tentang nilai-nilai guru penggerak filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Perkenalkan saya Sundoyo, kelahiran 67 tahun yang lalu. Jadi kelahiran saya itu 1967 ya. Saya hampir 60-an Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ini seusia anak-anak saya ya. Sekitar lahiran 91-an ini nggih. Apa ada yang lebih muda lagi atau yang ada yang lebih sekolah lagi Bapak Ibu? Yang lahiran 90-an coba tunjuk jari kira-kira. Aceng jari. Ya, Bu Nur Rizky Utami, Bu Lulu, Bu Ikana, Bu Eka Yuli. 4 ini ya yang seusia anaknya. Mungkin yang lain ini seusia kakak saya kakak anak saya ini. Jadi umur saya ini sudah maafan Bapak Ibu ya, sudah hampir purna sekitar 3 tahun lagi itu ya. Ya enggak apa, terima kasih. Saya masih bisa diberi kesempatan bertemu dengan panjenengan nggih untuk belajar bersama nggih. Jangan menganggap Bapak Ibu kepada saya ini orang pintar, jangan begitu. Kita ini sama-sama belajar ya. Justru yang muda adalah yang pintar-pintar. Karena yang muda-muda itu pemikirannya masih jernih, masih murni, belum banyak masalah ya. Kalau orang seperti seusia saya ini masalah sudah banyak. Jadi pikirannya ya banyak itu ya. Dan pekerjaan saya adalah kata orang ya, itu sebagai pengawas sekolah. Itu kata orang ya, mengatakan saya itu pengawas sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Itu namanya istilah yang saya naungi Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk tempat tinggal saya itu di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margeso, Kabupaten Pati. Jadi kalau tempat tinggal saya dengan kantor dinas itu sekitar 20 km ya, itu cukup lumayan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini ada yang dekat dengan sekolah apa ada yang jauh kira-kira ini ya? Yang paling dekat ini siapa coba? Mungkin di belakang sekolah rumahnya atau di depannya mungkin coba siapa tuh jari? Halo Bapak Ibu. Bu Pak Rifa izin ya. Depan rumah yes. Pak sekolahnya Pak. Dari rumah sekitar 5 menitan Pak. Oh begitu. Alhamdulillah 5 menit. Bisa jalan kaki,
bisa Bisa. naik sepeda online, bisa naik motor ya, Nggih. dan tidak akan terlambat Nggih, nggih. kecuali ada hal-hal yang lain ya. Bu Nggih. Ita, ayo berapa? Nggih, Pak. Alhamdulillah saya dari sekolah juga sampai ke rumah 5 menit, Pak. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh, tidak repot. Nggih. Kalau minimal memakan waktu 30 menit ya, belum yang lain. Terus Pak Nggih. Gunur apa Pak Nur? Gunur Rizky Utami. Halo Gunur. Berapa menit Bu dari sekolah Bu? Iya, 10 menit Pak, pakai motor. Oh, alhamdulillah ini agak jauh ya, enggak apa-apa. Bisa jalan kaki, olahraga, bisa naik sepeda online, bisa motor ya. Kalau bawa mobil terlalu repot itu nanti ya. Bu Yusratur Rizkyani, berapa menit Bu dari rumah Bu? Mic-nya belum dinyalakan Bu. Mic-nya Bu. Lupa Pak, apunten. Nggih. Saya juga sekitar 10 sampai 15 menit Pak dari rumah. Oh, enggak terlalu jauh itu ya. Ya. Nggih. Halo Bu Ihana, assalamualaikum. Ikahan Nilasari. Ikaha Nilasari Pak, nggih saya. Ikahan Nilasari. Namanya bagus ya. Unik ya Pak. Ini dulu kesalahan nama pas kelas 6 di Tidak ijazah. salah, Bapak Ibu tidak salah memberi nama. Nama itu adalah suatu harapan, suatu doa, suatu misi ya. Nggih, Pak. Punya arti bagi panjenengan itu. Orang tua memberi nama pada anak itu apa itu namanya, istilahnya ada artinya, ada harapannya ya. Monggo silakan, berapa menit dari sekolah? Kalau saya ke sekolah itu kurang lebih 10 menit pakai motor, Pak. Tapi jalannya ekstrim. Ya. Gunung Pak di sini, terjal. Oh, begitu. Ya enggak apa-apa. Saya juga begitu, Bu. Pegunungan. Kalau di kantor dinas itu jalannya lebar, lurus, bagus, tapi ini saya di Korwil. Itu sekitar 12 kilo, itu jalan ekstrim, naik turun. Seperti orang mau apa itu, mau yang motor balap apa itu, yang jedil-jedil ngetir-ngetir itu loh. Nah, itu. Oh ya. Luar ekstrim biasa, pegunungan ya. Itu luar biasa, butuh kalau hujan apalagi Pak, tanahnya labil di sini Pak. Oh, di sana sudah aspalan, cuma aspalnya rusak itu. Iya, aspalnya rusak itu. Iya. Ya, enggak maksud saja Bu, itu memang terasa ujian ya. Monggo yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini masih kurang. Monggo silakan Bu Lulu. Monggo Bu Lulu. Saya rumahnya deket Pak, cuma beda RT sama sekolahan. Oh gitu ya, alhamdulillah kalau dekat sekolah itu bisa menjaga sekolah kerja langsung, yaitu bisa menjaga sekolah. Maramas Pak dan sebagainya ya. Monggo yang lain, yang paling jauh di siapa ini ya kira-kira ya? Mungkin ada 15 kilo atau 20 kilo. Halo Bapak Ibu. Ada yang jauh? Pak Eko, dalamnya? Tapi apa sakit? Saya kebetulan membersami PP Pak ini. Saya PP. Oh, gitu. Saya yang asli Pati Pak. Dari Jakarta ya, tetangga saya itu. Saya ke sekolahan 21 kilo Pak. Oh ya. Lumayan. Saya sih akan dinas juga begitu. Iya, alhamdulillah. Orang situ luar Pak ya. Tersun Pak. Yang kondang itu berberambang Pak ya. Iya. Kalau padi itu tak ada hujan. Karena tidak ada pengairan dari sungai dan dari waduk. Tanah sana itu berpasir Pak. Kalau kalau ada hujan itu airnya tidak mau meresap tanah, tapi langsung hilang dia itu. Langsung hilang, Ini Brebesnya mirip sama Jaken Pak. Oh iya, memang Jaken. Ini Brebesnya kebetulan Brebes bagian selatan Pak. Semua teman-teman yang CGP ini itu Brebes bagian selatan. Udah deket sama Banyumas, Pak. Oh iya. Oh iya, di bagian selatan. Terus, nderaken Pak, Sendoro. Istrinya sana Pak, orang sana Pak, istrinya itu.
Nggih, leresan tiang mriki, Pak. Oh, terus Nggih. jenengan Nembe asal 17 tahun, Pak, teng mriki, Pak. Masya Allah, sudah lama Pak itu. 27 tahun itu ya sudah umur, sudah sudah matang Pak itu. Alhamdulillah. Selamat Pak Eka ya. Nggih, nderaken, Sudah. Pak. Nggih. Ini jenengan ikut CGP Rekonstruksi Pak ini? Mboten, Pak. Kemarin saya ikut angkatan 7. Oh, Ya, dari nggih. komisinya. Nggih, mboten rekognisi dalem nggih, mboten. Yang PP Sarasan. Nggih, PP siniki, nggih. Oh, nggih. Nggih, Jadi kan nderaken. wonten rekomendasi ngoten lho nggih. Nggih, Nanti wonten jenengan bisa nggih. calon Nggih, kepala mboten. sekolah atau pengawas. Tapi tanggung jawabnya lebih besar nggih. Nggih, nggih, Pak, nderaken. Nggih. Terima kasih Pak Eko ya sudah membersamai Nderaken, kami nggih. Pak. Nggih, Pak. Nggih. Bapak Ibu sudah tahu agenda hari ini? Monggo, apa agendanya kira-kira? Halo Bapak Ibu. Sudah, Pak. Sudah, Apa Pak. ayo? Diskusi virtual, Pak. Diskusi virtual. Virtual. Virtual Iya. itu istilahnya tidak langsung lewat Zoom meeting namanya virtual. Monggo siapa dulu dan saya mohon ini aktif semua. Tidak ada yang tidak aktif sebab saya catat. Jadi yang tidak aktif itu nanti otomatis nilainya ya beda dengan yang aktif itu ya. Karena dengan dituntut untuk latihan mandiri, latihan berani, latihan memimpin, latihan membawa perubahan itu ya. Nah, jadi harus berani ya, jangan malu-malu, jangan monggo silakan siapa dulu ini yang mau memulai diskusinya, nanti yang lain menanggapi. Oke, monggo. Saya catat dulu nanti guys yang usul ya, monggo silakan siapa dulu. Materi sudah tahu, pertanyaan sudah ada di LMS. Monggo. Saya tunjuk apa menunjukkan diri. Mulai Pak Amri Faizin dulu nggih. Monggo Pak Faizin. Silakan. Oh, nggih, Pak. Bismillah ya, Pak. Coba dulu ya, Pak. Oke, monggo. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendiri pendidikan Taman Siswa dan tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia, memiliki banyak nilai filosofis yang relevan untuk dipertimbangkan dalam konteks pendidikan modern. Berikut adalah beberapa perspektif refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai pemberdayaan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memperdayakan individu. Pandangannya bahwa setiap anak memiliki potensi yang harus diperdayakan melalui pendidikan, merupakan perspektif yang sangat relevan. Namun, dalam konteks kritis kita perlu bertanya sejauh mana pendidikan saat ini mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan pemberdayaan sesuai dengan visi ini. Apakah pendidikan saat ini cukup dan berkeadilan untuk mengakomodasi berbagai potensi atau individu? Yang kedua, kesetiakawanan dan harmoni sosial. Konsep kesetiakawanan, harmoni, dan dinamika Ki Hajar Dewantara diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara menyoroti pentingnya membangun masyarakat yang harmonis melalui pendidikan. Namun, dalam kritik reflektif, kita perlu mengevaluasi sejauh mana pendidikan mampu mengajarkan nilai-nilai secara efektif. Apakah pendidikan saat ini mampu mengatasi tantangan sosial seperti ketidaksetaraan atau diskriminasi dan ketegangan sosial? Yang ketiga, pendidikan yang berhamba pada anak. Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan seharusnya tidak mengarah pada penindasan atau dominasi, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan dan
potensi anak sebagai subjek yang aktif dalam proses pendidikan. Yang keempat, relevansi dan konteks sosial budaya. Ki Hajar Dewantara vokal dalam mempromosikan pendidikan yang relevan dengan budaya dan konteks sosial lokal. Namun dalam refleksi kritis kita harus bertanya sejauh mana pendidikan saat ini mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kurikulum dan praktik pendidikan. Yang kelima, pendidikan untuk kebebasan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus membebaskan individu dari belenggu ketidaktahuan dan penindasan. Dalam melihat perspektif ini, refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat membantu kita menilai sejauh mana visi dan nilai-nilai pendidikan direalisasikan dalam praktik pendidikan kontemporer. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kita tidak hanya menghormati warisan pemikirannya, tetapi juga mengadaptasi prinsip-prinsip secara bijak dalam menanggapi tantangan dan peluang pendidikan masa kini. Makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak, bagi saya, menurut saya, menuntun dalam konteks pendidikan anak berarti tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memberikan bimbingan dan arahan yang menghargai individualitas anak. Dalam konteks sosial budaya di daerah saya, dalam konteks sosial budaya menuntun bisa berarti menghormati dan memahami nilai-nilai tradisi dan norma yang ada di daerah. Ketika langkah untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya, memulainya dengan membangun kemitraan yang kuat dengan keluarga dan komunitas lokal. Yang ketiga, pentingnya mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan anak. Kodrat alam mengacu pada karakteristik atau sifat asli yang dimiliki setiap anak. Pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik menekankan pentingnya memperlakukan anak sebagai subjek yang aktif dan penuh potensi, bukan hanya objek yang harus diarahkan. Sebagai pendidik, kita memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan atau memahami, merespon kebutuhan individu setiap anak. Membangun hubungan yang menginspirasi dan memotivasi mereka untuk belajar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup lengkap ya, cukup lengkap sekali. Jawabannya atau bahan diskusinya yang sesuai dengan di LMS. Monggo, silakan yang lain yang mau menanggapi. Bu Ika ya. Saya, Pak. Ika Nilatari. Ya, saya Pak. Monggo, silakan Bu Ika. Menurut saya keyakinan yang bahwa pendidikan itu adalah kunci untuk kemerdekaan bangsa. Ya, pemikirannya ini terwujud dalam gagasannya tentang pendidikan yang tidak hanya mengajarkan keterampilan akademik saja pada anak, tetapi juga nilai-nilai kebangsaan atau misalnya kemandirian dan cinta tanah air itu yang mencakup karakter dan moral gitu, serta keterampilan yang praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Artinya pendekatannya ini KHD mencoba untuk menyelaraskan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, sehingga itu bisa menghasilkan individu atau murid yang seimbang dan berdaya gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Ika. Monggo yang lain. Ayo, silakan. Semua harus aktif ini, tidak ada yang tidak ada yang pasif. Ayo, monggo. Bu Ika sudah. Monggo yang 7 seri. Bu Ita nggih, Ita Himawati. Nggih. Himawati nggih, Pak. Nggih, monggo. Terima kasih atas waktunya Bapak.
Perkenalkan, nama saya Ita Himawati. Saya mengajar di SD Negeri Kalilangkap 02 Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Bapak. Kebetulan saya mengajar kelas 1 ini, Pak. Oke. Kelas 1 mah sulit, Bu. Sulit. Iya, tantangannya lebih banyak, Pak. Nggih. Materi Sulit dan mudah, unik. tapi anak supaya Nggih. bisa itu sulit loh, nggih. Iya, itu yang cara menyampaikan ke siswanya itu. Ibu sombrinya saya. Oke, langsung saja ya Pak ya, saya menanggapi. Ini sangat bagus sekali materi yang diberikan oleh Pak Faizin dan pendapat yang disampaikan oleh Bu Ika Hana. Ini sangat bagus sekali, sangat lebih memperjelas modul 1 yang baru saya baca kemarin kebetulan Bapak. Di sini saya sedikit memberikan pendapat saya bahwa setelah saya membaca modul 1 itu, di situ saya sangat tertarik dengan kalimat yang pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang bahwa pendidikan itu intinya menuntun ya Bapak ya, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan tapi menuntun. Sedangkan yang saya paham itu kata menuntun itu sangatlah mulia Bapak, karena selain kita memberi contoh, kita juga harus bisa membimbing siswa, menuntun baik siswa yang aktif maupun siswa yang pasif ya Pak ya. Jadi harus dengan begitu sabar, dengan begitu senang tanpa adanya keluhan. Begitu hebatnya pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membuat saya lebih merasa harus lebih baik lagi Bapak dalam mengajar, dalam membimbing siswa, dalam mendampingi siswa dalam segi apapun, saya harus lebih bersabar lagi. Karena intinya pendidikan itu adalah menuntun Bapak, menuntun siswa agar lebih baik dari segi jasmani dan rohani. Terlebih lagi, apalagi tantangan hidup sekarang ya, itu banyak sekali siswa yang harus kita ingatkan terutama dalam hal karakter Bapak, yang sesuai diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu ternyata karakter dulu Bapak. Jadi ternyata karakter sambil belajar, sambil memberikan pendidikan karakter, kita harus terus sebagai seorang guru tidak henti-hentinya memberi tuntunan kepada siswanya sesuai dengan kodrat alamnya. Terima kasih Bapak. Sementara itu dulu. Baik, bagus sekali Bu Ita Himawati ya, tentang pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu menuntun ya. Menuntun itu apa? Ini artinya banyak dan luas. Bu Ita ini seorang guru kelas 1, betul guru kelas 1 materinya mudah, tapi yang paling sulit itu menguasai anak. Memang murid itu semakin rendah semakin sulit mengajar. Murid itu semakin tinggi semakin mudah mengajar. Kita kalau kuliah, dosen berpidato atau menerangkan makalah, kita mau dengarkan ya boleh, tidak boleh. Tapi kita harus lulus, kita harus baik. Karena kita sebagai orang dewasa, sebagai mahasiswa sudah tahu kebutuhan kita. Beda dengan anak-anak kelas 1, anak-anak TK ini belum tahu. Di sini hanya main-main, deh ya Bu ya. Main-main, akan berkelahi, dan sebagainya. Jajan, makan, dan itu. Nah, itu sulit itu kan. Silakan tadi yang ngacung dulu siapa ini ya? Bu Rizky, apa Bu Eka, apa Bu Yusron? Tadi yang dulu Bu siapa ini? Ya Bu siapa dulu ini dari ketiga ini? Bu Nur dulu ya. Nah, Bu Nur yang wajahnya kelihatan nih. Bu Nur dulu monggo. Silakan Bu Nur Rizky Utami. Halo Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini ada info dari PP saya Bu Arindra, katanya belum masuk ke virtual ini, minta dimasukkan terlebih dahulu. Bu Arindra belum masuk, ya bisa ya ceknya. Menuntun dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan semboyannya, yaitu ing ngarso Sutulodo, ing madyo mangunkuarso, dan tuturi handayani, yaitu di mana kita harus menuntun anak dengan cara pertama memberi contoh, kemudian menyemangati dan juga memotivasi anak.
Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya dari SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Nah, kebetulan saya karena mengajar di SMA, tantangannya banyak sekali Pak untuk membimbing atau menuntun karakter siswa. Ya, apalagi kalau di SMA itu siswa-siswanya banyak yang bermasalah bermasalah dalam pergaulan dan lain sebagainya. Jadi menuntun ini tidak hanya tugas seorang guru itu untuk memberikan pembelajaran akademik dan lain sebagainya, tapi juga untuk memupuk akhlaknya yang baik supaya siswa tadi menjadi memiliki akhlak yang mulia dan juga berbudi pekerti sehingga ilmunya tidak sia-sia. Jadi meskipun ilmunya mungkin bisa saja, tapi adabnya juga harus lebih baik karena seperti yang kita ketahui yang namanya ilmu apabila tanpa adab itu akan sia-sia. Ibaratnya seperti jasad yang tanpa ruh, ya tidak ada artinya, seperti itu Pak. Mungkin itu saja dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dari yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya, terima kasih Bu Nur Rizky Utami ya, monggo dari SMA. Memang ini muridnya agak besar-besar, SMA itu sudah dewasa, sudah pubertas. Ini juga masalahnya mungkin lebih sulit lagi, sebab kadang-kadang anak-anak itu berani dengan gurunya, gitu Bu ya. Nah itu kadang-kadang lebih kalau gurunya cantik, kadang-kadang itu digoda kalau gurunya putri itu ya. Tapi untuk anak-anak SMA itu biasanya yang mudah diajar itu anak-anak putri, ya anak besar itu. Kalau anak-anak putra itu kadang saya gajali, ya. Kebanyakan yang bermasalah kan anak putra nih, Pak. Iya. Tapi ya pandai-pandailah kita sebagai seorang guru tidak kekurangan akal, tidak kekurangan bahan, supaya bisa anak-anak yang kurang taat tadi bisa aktif, ya bisa aktif seperti anak-anak putri. Itu adalah kepastian guru. Makanya terima kasih Bu Rizky, Bu Nur Rizky Utami sudah ikut program guru penggerak. Jadi nanti itu di dalam pendidikan ini banyak hal-hal, banyak ilmu-ilmu baru yang bisa Anda terapkan untuk mengatasi murid maupun masalah-masalah yang lain. Dan besok Bu Rizky Utami bisa nyalon kepala sekolah, ya, ataupun kepala sekolah. Ya, terima kasih. Monggo seterusnya Bu Eka nggih. Bu Eka monggo. Monggo Bu Eka, apa Bu Yusron? Apa Bu Yusrotul? Silakan monggo. Nggih, boleh Pak, saya duluan. Kok mana yang mana ini maksudnya tidak kelihatan. Monggo Bu Yusrotul, nggih, monggo. Bu Yus dulu ya, iya, saya dulu ya Pak ya. Mohon izin Pak. Nggih. Begini Pak, ini saya itu hanya ingin mendiskusikan ya Pak sama Bapak Ibu guru CGP. Apakah Bapak Ibu sudah benar-benar melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid begitu ya Bapak, kalau pembelajaran? Karena terus terang Pak, saya jujur ya Pak, maksudnya masih sebelum membaca modul ini, saya tuh ngertinya anak-anak itu kertas kosong gitu ya Pak, kertas kosong yang terserah kita mau bentuk mereka seperti apa. Dan ternyata setelah saya baca modul ini, oh bukan ya Pak, anak-anak itu bukan kertas kosong ya Pak. Anak-anak itu sebuah kertas yang sudah ada sketsanya. Jadi kita itu hanya perlu menebalkan sifat-sifat baik garis-garis yang baik gitu ya Pak, dan berusaha memudahkan itu ya Pak. Nah, yang saya mau diskusikan gitu ya Pak, sama sharing sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah yang lain sudah benar-benar menerapkan
pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid begitu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yusrotul. Memang anak-anak itu ibarat kertas putih, ya. Ibarat kertas putih, tergantung kita itu mau memberi gambar apa, mau memberi warna apa, tetapi anak itu sudah membawa kodrat alam. Kodrat alam itu istilahnya ya pembawaan dari Yang Maha Kuasa. Oh, anak ini sifatnya begini, karakternya begini, ya. Dan kodrat zamannya zaman ini, zaman apa? Oh, itu sudah terbawa. Kita sebagai seorang pendidik harus pandai-pandai, istilahnya apa? Membimbing mereka supaya jangan sampai ke hal-hal yang kurang bagus. Jangan asal ketahui terus seenaknya kita mencoret-coret, ya, jangan seperti itu, ya. Bimbinglah ke jalan yang bagus, yang baik. Itu ya, terima kasih Bu Yusrotul. Nggih, Pak. Matur Ya nuwun. nih, namanya ini Arab Nggih. semua nih ya. Bu Eka, mau silakan. Ya, monggo. Nggih, terima kasih Bapak. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Eka Yulisitianingrum dari SD Negeri Bumi Ayu 04. Saya mengajar kelas 4. Ya, seperti yang Bapak Ibu Guru CGP sampaikan bahwa pendidikan itu merupakan proses yang kontinuitas yang dapat menuntun kodrat anak menjadi manusia yang seutuhnya. Kan bahwa apakah tadi anak itu sebagai kertas kosong, tinggal gurunya itu menebalkan seperti itu. Ya, saya juga tadinya itu berpikir seperti itu, anak itu sebagai kertas kosong. Tapi setelah saya baca modul dari ternyata tidak seperti itu. Anak itu memiliki kodratnya dari lahir. Tinggal bagaimana kita membimbing dan menuntun ke hal yang baik. Tetapi seorang guru itu sudah menuntun, saya yakin sudah menuntun ke hal yang baik. Tapi kan lingkungan di luar sekolah seperti di rumah dan di masyarakat tetap ada pengaruhnya. Jadi walaupun kita seorang guru sudah menerapkan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, harus butuh dukungan dari orang tua supaya bisa lebih maksimal dalam menuntun anak seperti itu. Nah, jadi selain kita memberi contoh hal yang baik ketika berbicara, menyampaikan materi, bersosialisasi, bertoleransi, menghargai orang sekitar, kita juga harus menjalin komunikasi dengan wali murid supaya kita bisa menuntun lebih maksimal lagi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Eka ya. Memang kita terus menuntun anak-anak ya, itu betul. Memang banyaklah anak itu sebagai titipan ya, titipan dari orang tua, titipan dari Tuhan. Harus kita bimbing. Ingarso Sung Tulodo, Ingarso Tuturi, dan itulah logo dari siapa itu tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, memang zaman dulu ibu bapak sudah melihat video ya, video tentang pembelajaran zaman kolonial, sudah Bapak Ibu? Video pembelajaran zaman dulu sudah apa belum? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah. Bagaimana pendidikan zaman dulu itu? Pendidikan zaman dulu itu lebih menitik beratkan kepada tujuan pemerintah tertentu, Bapak. Iya. Zaman dulu kan pemerintah Belanda ya. Tujuannya untuk dipekerjakan di mana? Di apa itu? Di perusahaan-perusahaan mereka ya, perusahaan-perusahaan itu upayanya itu saja, tidak berniat untuk mendidik supaya bangsa kita menjadi bangsa yang maju ya. Nah, iso berbodoh mungkin mudah dijajah, itu tujuan dari kita seperti itu ya. Tapi sama sekarang sudah beda ya. Niat kita mendidik adalah menjadi agar anak didik kita itu menjabat dalam bahasa dari bangsa yang maju, berakhlak dan sejahtera. Ya, sejahtera. Maka silahkan belum. Ini baru Pak Rifa izin, Bu Ikana, Bu Ita, Bu Nur Rizky, Bu Eka,
Yusratul Jirolu 45. Baru 6 kurang 4 ini ya. Ayo siapa yang mau dereng? Atau mungkin yang sudah silakan lagi monggo boleh saja ya monggo. Nanti nilainya juga beda ya. Monggo silakan. Apa Pak Rifaizin mau nambah lagi monggo Pak silakan Pak. Tadi uraiannya cukup lumayan ya, cukup banyak monggo. Cukup Pak, yang lain monggo silakan mengomentari aja. Cukup, monggo yang lain monggo. Yang belum, ayo monggo. Waktu kita masih lama Bapak Ibu nih, monggo silakan ayo. Sedikit menambahkan itu. Monggo silakan ya, monggo. Oke, terima kasih. Menambahkan tentang tadi diskusi dari Bu Yusrotul Rizkiani Ibu ya. Iya, monggo. Secara pribadi ya Bu ya, Bapak Ibu. Selama ini pengalaman yang saya lakukan saja ya Bapak Ibu, jadi biar biar lebih jelas saya menjelaskan. Ya, sebagai seorang guru tentunya guru itu kan dianggap oleh siswanya itu adalah orang yang pintar ya Bapak Ibu ya, orang yang bisa membimbing kita. Kadang kita lupa bahwa kita itu manusia biasa Bapak Ibu. Kita sudah berusaha maksimal untuk menuntun siswa sebaik mungkin semampu kita, tapi kadang namanya manusia, kadang ujian ya Bapak Ibu ya, kadang karena mungkin kondisi waktunya yang kurang, terus dituntut harus bisa mengkondisikan anak supaya bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, itu butuh benar-benar benar-benar metode yang harus kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau sudah di kelas, apalagi kelas yang rendah terus terang saja. Yang penting kadang saya kayak gini, insya Allah saya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan, nggak tahu itu sesuai dengan pemikiran, tapi saya berharap insya Allah sudah sesuai Ibu. Karena saya yakin bahwa pada dasarnya seorang guru itu menginginkan anak didiknya itu menjadi pribadi yang baik dalam secara karakter ataupun secara akademik, seperti itu intinya. Jadi saya berusaha untuk membuat siswa saya itu supaya bisa belajar sesuai dengan apa yang mereka bisa dan mereka mampu. Walaupun ada beberapa siswa yang kadang kurang aktif ya Bapak Ibu ya, akhirnya kita harus sebagai seorang guru itu tidak boleh memaksa, karena pada dasarnya anak itu kan mempunyai mempunyai pemahaman berbeda-beda. Jadi kadang saya pertama mengajar kayak gini, ya Allah saya itu apa gagal kalau ada salah satu anak yang kurang memahami apa yang dipelajari bersama itu, saya kadang merasa gagal Ibu, kadang merasa sedih. Nah, tapi saya kembalikan lagi bahwa yang memberi ilmu itu bukan guru, tapi yang memberi pemahaman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga setiap anak kan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang penting kita sebagai seorang guru pada dasarnya berusaha semaksimal mungkin apa yang kita sampaikan, apa yang kita tuntun itu berusaha supaya bisa diterima di anak-anak dan mereka bisa menerimanya dengan senang tanpa adanya paksaan dari seorang guru. Jadi insya Allah itu yang saya lakukan di kelas saya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Ita ya. Bagus sekali ya, monggo. Memang begitulah cara kita sebagai guru pandai-pandai istilahnya mensiasati keadaan anak kita dan juga materi yang akan kita berikan ya. Terima kasih. Sekarang Bu Ita Himawati Buddha. Bu Nur Rizky, monggo. Bu Nur Rizky, monggo. Oke, Pak. Saya juga menanggapi tadi Bu Yus ya. Apakah kita sudah menerapkan filosofi atau pemikiran pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara? Saya rasa sudah, ya, cuma mungkin saya masih belum maksimal melakukannya seperti itu. Seperti yang tadi dikatakan Bu Ita juga, untuk menghadapi anak kita kan tadi harus melihat kodrat alam anak ya. Setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda.
Nah, maka kita berupaya untuk melakukan metode-metode pembelajaran yang variatif, ya mungkin si A dengan metode seperti ini, si B seperti ini, kita menggunakan metodenya berbeda-beda. Ya, tapi kembali lagi kepada tadi kodratnya siswa yang berbeda-beda. Ya, seperti yang Bu Ita katakan, sudah berbagai metode dilakukan, tapi merasa gagal gitu ya. Ya, saya juga sama seperti itu, ya, karena apa ya? Misalkan ada anak yang tidak aktif, kita sudah mencoba mengaktifkannya melalui ada yang namanya game dan lain sebagainya, tapi anak itu kok tidak aktif juga. Apa yang salah? Apakah saya yang salah gitu kan? Apakah metodenya yang salah seperti itu? Ya, tapi kembali lagi kita mengingat bahwa semuanya kembali kepada anaknya itu sendiri dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah mencoba membimbing, menuntun menuju jalan yang baik ya, supaya anak itu mendapatkan pembelajaran baik itu akademik maupun tadi secara akhlak dan lain sebagainya. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur Rizky Utami. Memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin supaya anak kita itu anak-anak yang apa itu tujuan pembelajaran kita tercapai ya. Terus anak itu dapat merdeka belajar ya. Terus supaya anak itu apa itu bakatnya bisa berkembang dengan baik. Itulah berbagai cara sudah dilakukan oleh ibu, bapak guru, tapi kadang cara-cara itu ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang setengah berhasil. Itu memang biasanya. Namanya kita kan manusia. Yang penting kita sudah berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Jangan putus asa. Terima kasih Bu Nur Rizky Utami. Sekarang Bu Lu Muhtarom, monggo Bu Lu. Wajahnya Bu, tolong Bu. Saya Lulu Muhtaroh dari SD Negara Kampar, Bumi Ayu. Saya mengajar di kelas 6. Saya akan menanggapi. Suaranya Bu, tolong di volumenya Bu dibesarkan nggih, monggo. Saya akan menanggapi dari Bu Yus, teman kita CGP, bahwa saya sendiri sudah melaksanakan dari KHD, tapi kembali lagi ke kodratnya anak. Kadang saya sudah mengajarkan semaksimal mungkin untuk anak supaya berproses gimana untuk biar apa yang saya ajarkan itu bisa dipahami. Tetapi kadang kembali lagi ke rumah terus besoknya lagi lupa gitu kan. Nah, yang penting saya itu sudah berusaha untuk memberikan metode dan memberikan seperti game untuk mengajarkan supaya anak paham. Tapi kalau yang penting bagi saya itu yang pendidikan saat ini untuk siswanya itu yang penting berkarakter, budi pekerti yang baik, dan yang penting lagi itu berakhlak, sopan santun terhadap guru. Jadi dari saya terima kasih. Ya, sampun Bu Lulu. Sampun Pak. Ya, alhamdulillah memang akhlak dan budi pekerti itu penting ya. Yang membedakan orang timur dan orang barat itu akhlaknya dan budi pekertinya. Bedanya jauh. Mungkin di sini di Indonesia ini anak-anak dengan orang tua ada rasa hormat, sopan santun dan sebagainya. Ya, sesuai dengan budaya dan adat Jawa. Orang barat berbeda ya. Beda. Mungkin anak terhadap ayahnya seperti itu ya, ada titik-titik itu ya. Tidak ada unggah-ungguh. Unggah-ungguh itulah yang membedakan antara kita dan orang barat ya. Unggah sopan santun, tata krama ya, itulah yang membedakan. Dan itu adalah nilai-nilai luhur dari para leluhur kita, dari para orang-orang tua kita dulu yang mendidik anak-anaknya. Walaupun menurut saya mungkin zaman dulu mungkin belum ada SMP, SMA atau perguruan tinggi, tapi nilai-nilai budi pekerti yang sudah ditanamkan kepada anak didik itu kadang-kadang melebihi kita saat ini yang sudah berpendidikan tinggi. Ya, nilai-nilai luhur itu memang sangat bagus, ya, perlu dilestarikan, jangan sampai punah atau pudar. Dan jangan sampai kita ini sebagai orang kebarat-baratan, seorang barat, ya, jangan seperti itu.
boleh meniru yang baik-baik saja, yang kurang baik jangan ditiru. Itu ya. Bang, silakan yang lain. Bapak Ibu monggo silakan. Yang belum 1 2 3 4 5 6 7 kurang 3 ini monggo yang lain nih monggo. Ayo monggo Bapak Ibu. Bu Nafisa, oh ini anu ya, Bu. Monggo yang lain ayo monggo Bapak Ibu. Bu Yusrotul monggo. Ayo Bu Yusrotul Rizkiani. Nggih, Pak. Nggih. Jadi betul ya, Pak, pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita pendidikan sekarang itu benar-benar harus menyesuaikan zaman sekarang ya, Pak. Karena sekarang itu kadang-kadang kita di kelas sudah iya betul kata kita tadi ya sama Mbak Bu Lulu, kita udah usaha nih Pak, maksudnya nggak capek-capeknya mengingatkan, tapi kadang-kadang mungkin juga kembali ke orang tuanya, betul tadi yang disampaikan, kayak waktu saya pernah itu ya Pak, yang viral dulu, yang katanya diingatkan sholat, malah gurunya dilaporkan gitu ya Pak. Nah itu kan miris sekali ya Pak ya, berarti orang tua itu kan, Allahu Akbar, maksudnya diingatkan sholat kok malah nggak terima gurunya dilaporkan gitu loh Pak. Saya juga Masya Allah sampai segitunya, berarti kan tantangan kita luar biasa ya Pak, nggak cuma maksudnya anaknya, kodrat anaknya juga, tapi lingkungan sekitar orang tua apalagi ya Pak, itu sangat berpengaruh menurut saya begitu nggak Pak? Ya, terima kasih Bu Yusrotul. Memang kemarin itu ada berita seperti itu, ada sekolah itu anaknya disuruh sholat dulunya. Orang tuanya tidak terima. Lah itu memang ya bagaimana yang orang tua itu tidak mendapat hidayah, tidak mendapat petunjuk ya seperti itu. Dikonape malah rawleh. Nah, itu ya memang bingung gurunya harus saya perintah apa dia itu kan begitu caranya. Bukan sholat rawleh tak duit kalau apa kan tanda tanya. Lalu dia itu sekolah sini supaya pandai, supaya bagus, akhlak dan dimengertinya, ilmu pengetahuannya, tapi kok orang tua seperti itu. Ya semoga saja orang tua seperti itu, hanya itu saja ya, tidak ada yang lain ya. Dan semoga orang tua itu mendapat hidayah darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, supaya dia itu sadar. Barangkali memang orang tua itu mungkin tidak pernah sholat Bu ya, mungkin. Kalau dia itu pernah sholat tidak seperti itu ya, mungkin ya hanya Islam KTP lah katakanlah ya, mungkin seperti itu ya. Doakan saja semoga dia mendapat hidayah dan hanya itu saja ya. Monggo yang lain, terima kasih Bu Yusratul. Yang lain monggo. Masih kurang 3 ini Bu siapa saja ya, Pak, saya belum ini. Monggo Pak Rifa izin, monggo Pak silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Ini saya hanya menambahkan yang tadi Pak, yang Bu Yusrotul. Saya cuma menambahkan Bapak, Ibu, saya setuju dengan Ibu Yusrotul tadi bahwa anak bukan seperti kertas kosong, tapi sebenarnya anak sudah mempunyai kemampuan masing-masing. Jadi kita sebagai guru harus berusaha mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minat siswa. Contohnya misalnya anak yang suka main voli, kita sebagai guru yang mengarahkan voli. Anak yang minatnya suka badminton, ya arahkan badminton. Seperti saya lakukan pada kebetulan anak saya kelas 3 SD sudah minatnya main badminton. Kita arahkan 1 minggu berapa kali latihan, alhamdulillah. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah ikut kejuaraan, alhamdulillah dapat juara. Itu lain adalah dengan kebetulan anak saya sendiri. Itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Apalagi kalau disesuaikan dengan konteks pembelajaran ya, seperti sekarang ini. Seperti itu.
Itu mungkin tambahan dari sedikit dari saya, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rifaizin. Memang anak itu punya bakat dan minat yang terbawa ketika dia dilahirkan di dunia. Mungkin anak ini hobinya nyanyi, bakatnya nyanyi, ya. Anak ini bakatnya olahraga, ya. Anak ini bakatnya itu misalnya menjadi guru, ya, ada yang menjadi dokter, sebagainya. Ya. Itu silakan kita sebagai orang tua, ya, dan sebagai seorang guru kita mesti tahu, karena setiap hari itu kita itu bergelut dengan anak-anak kita. Pasti kita tahu. Arahkanlah bakat-bakat itu sesuai dengan kemampuan anak. Jadi yang olahraga silakan dikembangkan, ya. Nyanyi silakan dikembangkan. Ya, kalau perlu orang tuanya diberitahu, Bu, Pak, anak jenengan ini hobinya ini, bakatnya ini. Monggo silakan dileskan upamane nggih. Upamane hobi nyanyi dileskan nyanyi, ya. Upamane hobine olahraga ya silakan, misalnya sering olahraga. Bakatnya apa? Renang, apa sepak bola, apa bola voli, apa badminton, nah, apa lari-lari, silakan, ya. Itu orang tuanya perlu diberitahu. Ya, terima kasih Pak Rifaizin. Monggo yang lain. Monggo ayo. Materi kita luas ya, monggo. Yang belum ayo monggo. 1 2 3 4 5 6. Baru 7 orang, kurang 3 ini ayo. Monggo Bapak Ibu. Ayo monggo Bapak Ibu. Kalau mungkin tidak ada yang mengisi, boleh kita istilahnya itu cerita-cerita ya Bu, Bapak Bu ya, tentang keluarga, anaknya, atau sebagainya, tentang sekolahnya. Monggo silakan, yang mau cerita juga boleh. Yang yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan Manteka pada hari ini. Monggo silakan, cerita juga boleh ya, monggo. Ya, Bapak, menanggapi yang tadi Bu Yus, yang siswa viral itu yang disuruh sholat tapi orang tuanya tidak terima. Jadi pengalaman saya di SD yang lama itu, saya pernah mengajar kelas 1 SD. Nah, di sekolah saya itu mengadakan tabungan. Jadi ada si A, laki-laki kelas 1 SD, nabung setiap hari 2.000. Diambil uangnya Pak sama anaknya. Tapi orang tuanya nggak tahu kalau uangnya itu tidak dikasihkan ke bu gurunya, bilangnya nabung. Nah, tulisannya tidak ada. Akhirnya kan orang tuanya itu ke sekolah, dikiranya itu nabung, tapi bu gurunya nggak nulis, lupa seperti itu. Jadi siswa zaman sekarang itu dengan zaman dulu itu berbeda sekali pemikirannya. Saya kaget gitu ya, pertama kali ngajar langsung ada kejadian seperti itu, bisa ada pemikiran seperti itu, malah menyalahkan gurunya. Nabung kok mah dikasihkan ke bu gurunya, tapi bu gurunya nggak nulis, seperti itu. Untungnya ada dari satu kelas itu ada 2 guru gitu, jadi ada saksi lain seperti itu. Makanya Ibu ngambil sekedap. Tantangannya menurut saya sangat berat sekali. Anak-anak itu itu pemikirannya itu lebih ke sana, lebih jauh seperti itu. Tidak seperti anak seusianya seperti itu. Karena perkembangan zaman yang sekarang ini, jadi terkadang anak tidak bicara sesuai dengan kejadian aslinya. Makanya kita sebagai seorang guru itu harus lebih dekat dengan orang tua murid supaya bisa membimbing anak itu lebih maksimal lagi seperti itu. Kadang anak tidak menyampaikan dengan dengan yang sebenarnya gitu, malah membela diri seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eka, Yulia, Yuli Setianingrum. Bu Yuli Setianingrum. Ya. Memang banyak hal itu terjadi ya, kadang-kadang memang anak-anak itu diberi uang oleh orang tua untuk nyabung, kadang dihabiskan untuk jajan atau dan sebagainya.
Lah orang tuanya ngecek kok tidak ada tulisan nabung hari ini. Ya, makanya pandai-pandailah kita sebagai orang tua, sebagai guru menyiasati hal itu. Sebaiknya kalau untuk urusan tabung menabung itu jangan Bu Guru. Kok Bu Guru malah gak kok berulang. Nah, amen nyari tabungan aja ya. Amen tabungan kadang keselip, saya keselip untuk beli bensin ya, tahun-tahun untuk nyumbang. Ujung nanti banyak. Hal itu banyak terjadi sehingga pada akhir-akhir tahun waktu pembagian tabungan itu rancu. Saya sarankan suruh saja pegawai bank atau apa itu suruh ke sekolahan. Nyarati dewi. Jadi kita tuh bebas tanggung jawab. Ya, gitu saya saran seperti itu. Untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan ya Pak. Iya. Iya, kebetulan kejadian itu waktu saya masih jadi guru bantu. Ya, yang tidak diinginkan. Sebab nuwun sewu namanya uang tabungan tidak mungkin akan tambah. Kalau berkurang ya. Percaya silakan, tidak silakan. Karena saya sudah mengalami. Betul, Pak. Bayangkan ya, kita menerima tabungan dari anak-anak kita setorkan di bank. Uang di bank tidak akan berkembang. Habis untuk apa itu istilahnya administrasi bank. Ya apa tidak Ibu? Tidak semuanya Bapak. Tidak semuanya Pak. Ada yang tidak. Kadang-kadang ada koperasi, malah koperasinya bangkrut. Yang ditemui siapa? Gurunya. Dan di daerah sini paling ini banyak koperasi yang gulung tikar. Dan kejadian seperti itu mau tidak mau sekolah harus menanggung risiko. Kalau tidak, dia tidak akan dipercaya masyarakat. Ini anjuran saya sebagai orang tua yang pernah mengalami hal-hal seperti itu. Alangkah baiknya dia petugas bank atau pegawai koperasi suruh saja mencatat sendiri. Ya, bencarti dewe itu sebaiknya. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kalau kita memegang uang, itu hawanya berbeda Bapak Ibu. Seolah-olah kita itu uang kita sendiri, lupa untuk bawa ke bank. Oh nanti ketut malah ada yang hilang, ya ada yang terisut. Itu mohon dihindari. Ya terima kasih Bapak Ibu. Mau silakan yang lain. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Handoko ya. Salam kenal semuanya. Ini dari Bu Nafisa. Nafisa ya. Ya, ini mohon maaf ini karena banyak kegiatan yang harus saya lakukan dari kemarin jadi nggak sempat buka Zoom ya karena kemarin ada perpisahan dan juga ini mau penerimaan rapot. Ini saya mau sharing ada kejadian di tempat sekolah saya mengajar. Wajahnya Bu, tolong Bu, saya biar tahu Bu. Kalau saya sebetulnya aslinya guru BK, tapi diamanati wakil kepala sekolah sekaligus jadi wali kelas 7B. Nah ini saya kan lagi garap rapot kurmer ya Pak ya. Tapi ada satu anak yang tidak mengikuti tes dalam waktu 1 minggu. Nah, saya sudah home visit 2 kali dan orang tuanya itu dua-duanya merantau ke Jakarta dari habis Lebaran. Anak tersebut itu ditinggal sama mbahnya. Nah, kemarin pas rapat kenaikan kelas itu kan saya melaporkan dari hasil home visit saya ke kepala sekolah. Nah, itu monggo dipasrahkan ke wali kelas bagaimana caranya bisa nggak anak tersebut mengikuti tes. Akhirnya diizinkan soal dibawa ke rumah. Tapi sampai sekarang pun anak belum mengerjakan Pak, jadi nilainya masih 0. Makanya aduh, itu anak udah kecanduan yang namanya HP, main game. Jadi tidak ada permasalahan lain, tapi anak tersebut kecanduan game. Saya selaku guru ini Pak sangat prihatin kalau anak tersebut itu putus sekolah. Ini minta bantuannya kepada Bapak Ibu semua bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut. Monggo Bapak Ibu silakan berkomentar, monggo memberikan pendapat, monggo
ini ada masalah ya yang mungkin sering kita hadapi. Monggo ya. Dan anak ini kelihatannya perlu bimbingan. Monggo Bu Ita ya, monggo. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Mohon izinnya Bapak Sundoyo untuk sedikit berpendapat. Menurut pendapat saya pribadi, yang sudah saya lakukan selama saya menuntun di sekolah kepada siswa itu sebenarnya salah satunya kuncinya komunikasi Bapak Ibu. Komunikasi yang baik antara guru dengan siswa, komunikasi antara guru dengan wali murid. Dan nantinya karena yang namanya guru itu kan terbatas waktunya ya Bapak Ibu ya. Paling dari jam 7 sampai kalau SD jam 12 apa jam 1 kalau SD. Itu waktunya sangat terbatas. Jadi di sini yang saya lakukan selama saya mengajar itu saya berusaha semaksimal mungkin mempunyai hubungan komunikasi yang baik antara saya dengan siswa, antara saya dengan terutama orang tua Bapak Ibu. Kenapa saya harus meminta komunikasi yang baik dengan orang tua? Karena walaupun saya tidak melihat keadaan di rumah, tapi saya bisa mendapat sedikit informasi dari orang tua apa sih yang anak-anak lakukan di rumah kayak gitu. Biasanya itu bukan hanya di anaknya ibu aja Bu yang kecanduan HP. Kan sekarang di semua lapisan masyarakat pun dari mulai TK, SD, PAUD sampai mungkin ke perguruan tinggi ya Bapak ya. Itu sudah penyakit kecanduan HP itu mungkin banyak semuanya hampir sudah menjamur lah. Karena di sini sebagai seorang guru saya cuma hanya berusaha menuntun supaya kalau kegiatannya di sekolah saya bisa membimbingnya secara langsung, tapi kalau di rumah kan otomatis tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Akhirnya saya mencoba bertanya, kalau ini sih kok biasanya kan kelihatan Bapak Ibu kalau di sekolahannya kurang konsentrasi, terus semangat, males untuk diajak berpikir, itu biasanya jelas di rumahnya itu waktunya untuk bermain HP. Makanya saya sering japri ke orang tuanya Bapak Ibu. Jadi saya kebetulan punya grup paguyuban kelas 1 itu, jadi saya enak sekali Bapak Ibu. Mumpung masih anak-anak, mungkin mesti bisa diajak sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi saya komunikasi, ini kok semuanya si Budi kok tidak bersemangat Bapak Ibu. Ibu hari ini kenapa ya? Apa mungkin tidurnya kemalaman, apa sering bermain HP? Dijawab. Makanya Bapak ini ada telepon dari suami. Terima kasih ya Ibu. Itu sebetulnya sudah saya lakukan, Bu. Sudah saya lakukan untuk komunikasi dengan orang tua, malah justru orang tua itu setiap hari WA saya dan orang tuanya WA anaknya, tapi tidak pernah membalas. Bilangnya anak sayanya susah banget ya gitu lah. Terus dibalas pun enggak. Ini sama sekali tidak ikut tes masalahnya. Mungkin kalau yang kecanduan HP, apa mungkin main game, kalau tes berangkat masih mending kayak gitu, jadi masih bisa ada apa ya kebijakan. Jadi kalau nggak ikut tes otomatis kenaikan. Aduh, mau dinaikkan dia nggak ikut tes. Kalau dianya nggak apa harus pindah ke sekolah lain juga harus diterima kayak gitu. Kalau sedikit menambahkan ya Ibu, tadi belum selesai. Biasanya kalau diajak komunikasi dengan orang tua sudah nyambung, dan orang tua biasanya kan kadang menyerah ya Bu ya, mungkin karena nggak tega atau apa. Jadi akhirnya biasanya itu seorang guru minta bantuan pihak desa Ibu, pihak desa Pamong untuk istilahnya apa ya, membuat anak itu sedikit ada efek itu loh Bu, apa ya, lebih serius lagi untuk mau belajar. Diberi bimbingan dari kita, membutuhkan pihak desa juga pernah Bu, untuk supaya anak itu bahwa ini loh, kalau seumpamanya kalian itu nggak bisa melanjutkan pendidikan, itu nanti imbasnya bukan kamu tapi untuk lingkungan di sekitarnya kayak gitu. Akhirnya melibatkan pamong desa Bapak Ibu. Biasanya saya itu kalau ada yang terlalu, tapi alhamdulillah belum ada sih di SD saya. Cuma biasanya kalau saya dengar itu desanya itu ikut serta untuk saling mengingatkan Bapak Ibu, pihak desa.
Untuk sementara itu dulu. Terima kasih banyak nggih. Mudah-mudahan nanti dicoba lagi ya. Soalnya udah 2 kali, hampir 3 kali ini ke situ, anaknya malah udah antuk-antuk besok berangkat ya perpisahan. Ya nggak nongol juga. Nggak ada. Iya. Terus semangat Ibu. Oke, matur suwun. Semangat Bu Nafisa, semangat. Ya, terima kasih. Mungkin saya mau sedikit menanggapi Bu Nafisa ya. Mohon izinnya Pak Sundoyo. Bu Nafisa. Ya, Ibu, monggo Bu, gimana? Ya, monggo Ibu. Di sekolah saya juga pernah ada kasus Bu. Jadi ada anak, kalau di sekolah saya itu bukan kecanduan HP ya, tapi ada anak itu ikut apa ya? Jadi semacam dia buka situs tertentu, akhirnya dia kayak kecuci otak gitu Bu. Nah, anaknya nggak pernah masuk, nggak ikut ujian sama sekali. Akhirnya kepala sekolah memutuskan bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa merehabilitasi gitu. Jadi mungkin kepala sekolah atau pihak sekolah bisa bekerja sama dengan pihak yang bisa merehabilitasi. Ya, seperti kecanduan HP kan itu juga butuh rehabilitasi Bu. Ya, jadi tidak hanya butuh pendekatan saja atau dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu sudah arahnya ke arah rehabilitasi Bu. Ya, itu saja Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Halo, Bu. Ya, halo, gimana? Mungkin kalau pendapat saya ya menambahkan sedikit ya Bu. Kalau pendapat saya. Iya. Ini dimusyawarahkan itu orang tuanya dikumpulkan sama orang tua di telepon apa disuruh. Sudah, iya. Orang tuanya di Jakarta sudah. Ya, malah orang tua itu Pak asli malah membiayai, maksudnya seluruh biaya. Yang penting anaknya mau sekolah. Padahal dari Bapak Ibu guru sudah bantu. Bukan hanya saya, dari Ustadz pun sudah WA anaknya biar mau bales. Terus ya nanti saatnya dibawa ke rumah, sudah tak turuti ke rumah, suruh dikerjakan gitu. Paling didekati secara face to face ya Bu, seperti itu. Mintanya apa, kemauannya apa. Terus untuk mengalihkan supaya tidak terkecanduan gadget, setiap HP itu sepertinya dialihkan, misalkan minatnya apa, olahraga, minatnya supaya sedikit-sedikit mengalihkan kecanduan HP seperti itu Bu. Nanti kan ada sedikit nggak mungkin langsung apa istilahnya langsung ganti lah istilahnya seperti itulah, bertahap. Nanti alihkan misalkan minat kan, kalau anak-anak SMP itu sukanya futsal ya, zaman sekarang futsal itu banyak futsal kan, pengalihan itu secara tidak langsung mengalihkan supaya tidak kecanduan seperti itu. Nanti sama teman-temannya 1 minggu sekali, akhirnya kan capek, tidak main HP, istirahat. Itu kan juga mengalirkan dalam segi kesehatan juga. Seperti itu Bu, mengalihkan lah istilahnya. Mengalihkan ya. Dialihkan nanti supaya pendekatan ke anaknya itu harus terlalu intens seperti itu komunikasinya. Dimusyawarahkan sama orang tua, sama mbahnya yang di rumah. Kalau emang dari dulu ya, bukan zaman sekarang saja, kalau anak ikut sama mbahnya nggak bakalan apa ya istilahnya, dipukul. Iya, karena mbahnya itu sih ya dieman ya. Ya dieman terus. Sama orang tuanya itu pasti anaknya takut kali seperti itu. Iya. Makanya harus ada komunikasi itulah. Padahal posisinya ini Pak ditinggal ke Jakartanya habis Lebaran, sebelum Lebaran itu orang tua juga di rumah, tapi dia kerja di pasar, berangkatnya sebelum subuh. Jadi anak itu orang tua sebelum subuh udah berangkat ke pasar, anak ditinggal di rumah, akhirnya dia mungkin nggak telat atau dia nggak berangkat, akhirnya nggak ke sekolah. Gitu. Jadi tahu kemana pakai seragam tapi di Sari nggak ada. Ya itu cari kurang perhatian sih mungkin ya Bu, itu kan pelalian. Kita sebagai guru sebetulnya pengen anak itu benar-benar
mau belajar ya jangan sampai putus sekolah. Tapi kita udah berusaha. Astagfirullahaladzim, anak sekarang harus Kembali ekstra. lagi ya ke orang tuanya. Iya. Oke. Betul. Terima kasih Pak. Iya, monggo. Terima kasih kembali. Monggo, siapa lagi yang mau menanggapi dari Bu Nafisa? Bapak Ibu, monggo. Ibu Nafisa, mungkin Monggo, Bu Eka. mungkin selain anak tersebut itu kurang perhatian dari orang tua, keluarga, terus kecanduan gadget, ini hanya saran saja ya. Mungkin ada sesuatu anak itu nggak mau berangkat sekolah atau dia dibully temannya atau udah ditanya Bu Gimana? kemarin waktu saya nganterin soal itu Atau sebelah ada- soal antar langsung saya tanyain katanya nggak ada permasalahan di dalam kelas. Terus jujur saja masalahnya apa, dia ngaku dia udah asik main game. Ibu ini dulu ya pinjam HP-nya, nanti Ibu Sita maksudnya diamankan biar kamu fokus mengerjakan soal. Terus dianya nggak mau, terus mau izin pulang malah dia pergi, gah dikerjakan dulu nanti nggak selesai, ini waktunya tinggal 2 hari kayak gitu. Tapi mbahnya Iya. juga iya Ya, kayaknya biasanya kalau pengalaman saya ya, kalau anak yang korban bully itu kebanyakan itu nggak berani bicara yang sesungguhnya. mengungkapkan ya. Oh, Mendingan nggak berani mengungkapkan ya. Iya, dia mungkin dapat ancaman dari temannya atau bagaimana. Mendingan kita cari informasi dari temannya lagi. Dari satu kadang-kadang anak korban bullying itu tidak berani bicara yang sesungguhnya karena takut diancam sama pelaku bullying seperti itu. Itu hanya saran seperti dari saya ya Bu. Iya, mungkin juga ya. Ya, tapi apakah dengan nanti mau kenaikan kelas pengambilan rapot dia itu harus ibaratnya tidak naik kelas, harus naiknya bersyarat, harus pindah ke sekolah lain, atau kita sebagai sekolah mempertahankan dia, Bu? Mungkin kalau ingin dipertahankan seperti Ibu katanya tadi, mungkin bisa dengan naik bersyarat, Bu. Jadi ada naik bersyarat. Ada tanda tangan, mungkin bisa dikasih materai gitu, anak dan orang tuanya kedepannya akan berubah seperti itu kan bisa juga. Iya. Itu padahal kebijakan dari kepala sekolah kayak gitu. Yang penting dia mau mengerjakan soal di rumah, dia ada perubahan dengan syarat naik bersyarat kayak gitu, Bu. Ya udah, makasih banyak Ibu, Bapak masukannya. Mudah-mudahan anak itu dikasih hidayah biar mau melanjutkan pendidikan. Menanggapi kemarin juga pas rapat kenaikan kelas, ya mohon izinnya Pak Sundaryo. Di sekolah saya banyak anak yang bermasalah Pak, sama. Jadi ada anak yang alfa sampai 45 hari. Ternyata dari rumah itu berangkat, ya, tidak sampai ke sekolah. Akhirnya keputusan terakhir kemarin kalau dikeluarkan kasihan anaknya karena anak tidak mampu. Kalau misalkan pindah ke swasta kan harus bayar Ibu. Sedang kalau di negeri kan gratis gitu. Akhirnya boleh dinaikkan tapi dengan bersyarat nanti. Jadi pas pengambilan rapot besok yang lain mungkin bisa dengan wali kelas, nanti anak-anak tersebut diarahkan untuk bertemu langsung dengan kepala sekolah. Jadi tidak di kelas. Mungkin itu saja, Bu. Ya, terima kasih Bu Nafisa dan ibu-ibu yang lain, ibu bapak yang lain sudah menanggapi. Memang zaman sekarang ini memang zamannya HP ya Bapak Ibu. Anak kecil kalau nangis, tak cekli HP, dia akan diam. Ya, itulah asal mula anak itu cinta HP dan sampai lupa dengan yang lain. Lebih-lebih kalau anak sudah tahu sudah tahu game, permainan dan lain sebagainya, itu malah dia itu lupa segalanya ya. Dan hal ini akan merusak meripat mata anak. Mata anak akan istilahnya itu pedes ya, cara otot pedes atau kadang sampai bengkak-bengkak karena kecanduan HP ya. Hal ini memang pandai-pandailah kita itu menyiasati anak-anak didik kita ya, supaya jangan sampai terlalu bermain HP. Lebih-lebih kepada orang tuanya, jangan kalau anak nangis dipegangi HP dan sebagainya. Berilah batasan waktu menggunakan HP, jangan sampai
di luar batas ya, sebab nanti hal yang lain seperti belajar, seperti ngaji, sekolah itu nanti akan terlupakan karena dia sering asik main HP ya. Memang HP ini termasuk istilahnya momok bagi anak-anak kecil dan bagi orang-orang yang tidak menggunakannya dengan baik ya. Kalau kita sebagai orang tua, HP kan kita untuk belajar, untuk bekerja, berbeda dengan anak-anak seperti itu. Maka pandai-pandailah kita mensiasati anak-anak kita, anak didik kita supaya ada batasan ya, ada batasan dalam memakai, tapi ada waktu dan ada gambar apa, video apa yang boleh dilihat ya, sebab nanti akan merusak merusak akal anak itu ya, akan meracuni mental anak tersebut ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberi masukan. Yang lain monggo, kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Monggo ya, silakan yang belum monggo. 8 orang ini ya, kurang 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu Rifa izin, Bu Ikana, Bu Ita, Bu Nur Rizky Utami, Bu Eka Julia, Bu Yusrotul, Bu Lulu, Bu Nafisah, dan Pak Rifa izin ya, monggo. Yang belum mau kurang 2 monggo ya. Siapa Bapak Ibu yang kurang 2 yang belum ini? Mau ditulis namanya gitu, tuliskan nih Bapak Ibu. Teman kita kurang 2 ini siapa? Halo Bapak Ibu. Monggo. Monggo loh. Pak Maman sama Bu Suri kayaknya tidak hadir apa ya Pak? Yang punya nomornya silakan dihubungi Bapak. Baik Pak. Kalau 0, tolong dihubungi ya, ini masih ada waktu 20 menit. Tolong dihubungi dan suruh gabung. Sudah. Untuk Bu Yedi belum dibaca chatnya. Untuk Pak Maman, chatnya masih cari satu Pak. Maaf Bu Lulu, suaranya itu nggak jelas Bu, begitu jelas maaf. Pak Ini Maman saya sudah menghubungi Bu Suripiyani, tapi chatnya sama Pak Maman masih cari satu. Kayaknya nggak baca grup. Nah, terus dia kan apa kegiatannya sehari ini kalau nggak baca grup? Apa ada acara itu digandeng, apa sedang wisata bersama anak-anak? Bisa lewat HP, tidak apa-apa ya. Kalau tidak masuk nanti LSD-nya tidak akan hijau. Mama, ini sedang Pak, virtual Pak, sedang virtual. Gitu, di HP Pak, linknya Pak, di grup. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih. Ini Pak Maman kebetulan baru tahu di grupnya, Bu. Tadi lewatnya LMS, Bu. Loh, dia tidak baca grup, nanti kan tidak terekam, tidak bisa, ya. Tadi udah masuk waktu di itu LMS-nya. Tapi nggak tahu kalau lewatnya Google Meet di HP nih, Pak. Nggih. Mohon maaf nih, Bapak. Nggih, monggo. Selain Pak Maman siapa, Bu? Kelas 1, Bu? Selain Pak Maman, Bu. Tadi Bu Suripiyani. Bu Fitriani, ya. Coba saya ngambil HP ini, Dok. Ini saya lagi coba telepon, belum diangkat. Dok, ngambil HP ini, Dok. Sayang, Ibu ngambil, Nok. Sudah, sayang. Teleponnya belum diangkat, Pak. Tolong di SMS, ya, nanti terus dia lagi.
Di Oh, chat sudah. hampir, Ini hampir selesai kok belum bisa lagi. gabung gimana ya? Nggih. Katanya hari ini SD-nya ada acara perpisahan sih, Pak. Iya, tapi kan ini sudah selesai, Bang, sudah sore. Pesan pagi tadi. Nggih. Pokoknya sudah gabung, kalau udah gabung nanti merah loh LLS-nya nanti ya. Tidak mau cabang hijau nanti. Yang rugi Udah. dia, ya. Jenengan buka Google-nya, buka WA. Linknya terbaru, nggih. Udah. Nunggu, Bu. Malah tahunya nggak jadi meet, Kak. Berarti dia Ya, selamat bergabung Pak Maman, monggo silakan ya. Silakan memberi apa itu masukan atau silakan berpendapat apa yang sudah dipelajari, monggo silakan. Masih ada waktu. Halo Pak Maman dan Bu Supriyati. Pak Mamannya lagi sholat kayaknya, Pak. Iya Pak Sundojo, mohon maaf mau menanyakan Pak, itu sih kalau yang CGP itu kan di LMS itu kan modul-modul yang kayak di apa PMM itu harus diisi semua ya, yang contoh kayak kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, itu harus semuanya itu mendapatkan sertifikat apa yang di PMM kayak kurikulum merdeka, terus profil pelajar Pancasila, disiplin positif, itu harus di-upload semua ya Pak ya? Iya Bu, iya. Oh nggih. Ini matur suwun. Monggo silakan Bu Ita, monggo. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Itu untuk Bu Suryani minta bergabung Pak. Tapi di sini tidak ada menu bergabung ini. Oh. Tidak ada, saya tidak bisa mengizinkan. Ya langsung gabung saja dia. Karena ini bukan link saya, ini link admin. Link saya tidak bisa merekam sementara ini. Ya. Boleh
belum diberi apa itu izin untuk merekam. Silakan langsung lewat HP, tidak apa-apa. Linknya itu ya, monggo. Mohon izin bertanya nih Bapak. Iya, monggo. Ini sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Sundoyo dan teman-teman semua. Terus terang saja Bapak, saya di CGP ini diniatkan untuk belajar Bapak. Diniatkan untuk belajar, mencari ilmu, menambah pengetahuan yang mungkin selama ini sebagai seorang guru khawatirnya terlena ya Bapak ya. Kalau nggak dituntut itu akhirnya terlena Bapak. Jadi saya terniati untuk belajar. Jadi tujuan saya itu mengikuti CGP itu tujuannya belajar. Terus terang saja saya kebetulan mengajar kelas 1 SD Pak. Kelas 1 SD dan kebetulan saya di rumah itu biasanya kalau saya di rumah itu anak Pak. Jadi jarang sekali saya menggunakan laptop kecuali ada tugas dari sekolah kayak contohnya PMM ya Pak ya, PMM yang kadang berusaha untuk mengerjakan. Terus tugas membuat aplikasi rapot, kebetulan kan karena guru kelas kan membuat rapot sendiri Bapak. Maksudnya melalui aplikasi harus berusaha bisa. Jadi saya terus terang saja sedikit sekali saya waktunya untuk mengenal atau menggunakan laptop ini Pak. Jadi tujuan saya ke CGP itu pertama saya ingin menambah ilmu dan juga ingin menambah keterampilan saya di bidang IT Pak. Soalnya kalau nggak dituntut itu saya terlena dengan mungkin kalau di rumah dengan anak-anak ya Pak ya, karena kalau di rumah saya memfokuskan jadi ibu Pak. Jadi ibu, jadi saya segala sesuatunya saya. Tapi tidak ada bukan temen nulis ya Pak. Bukan temen nulis Pak, langsung mawon Pak, tengene anu Pak, tengene niku Pak, linknya Pak, langsung klik mawon lagi tidak bergabung ya. Bisa dilanjut Bapak? Iya. Oke, terima kasih. Jadi saya mohon maaf dan mohon kebijakannya apabila nanti pada saat pelaksanaan mengerjakan tugas-tugas di LMS-nya itu saya sedikit terlambat ya Bapak ya, karena saya dalam mengerjakan upload-nya itu kadang berusaha pelan-pelan Bapak, masih amatir Pak. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang saya alami pada saat itu baru kemarin ya Pak, baru membuka saya sudah agak panik Pak. Jadi saya mohon izin, mohon maaf apabila nanti pada saat mengerjakan itu nanti saya agak terlambat atau kurang informasi, kadang membuat saya juga harus karena baru belajar ya Bapak, jadi mengerjakannya tidak seperti lainnya. Mohon untuk bimbingannya Bapak. Terima kasih. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih Bu Ita. Ini Bu Suri dan Pak Maman ini mau gabung, tapi saya ini tidak ada menunya untuk menerima. Karena ini akun pinjaman dari Bu Admin. Ya. Karena akun saya tidak bisa merekam sementara ini. Ya. Jadi ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, memang kita ini ikut guru penggerak ini belajar ya. Di dalam program sekolah penggerak ini tidak kita dapatkan di mata kuliah apapun. Jadi yang pernah kuliah S1, S2 ya, itu tidak ada mata kuliah seperti ini. Ini hanya ada di program sekolah penggerak. Nah, program sekolah penggerak itu untuk bertujuan untuk kita itu belajar. Belajar apa? Belajar hal-hal baru untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik agar lebih profesional, mengutamakan pembelajaran yang berdiferensial. Ya. Apa itu pembelajaran berdiferensial? Yaitu pembelajaran yang berdampak positif pada anak didik. Tuh, ya niatnya itu.
Dan nanti alumni atau tamatan dari sekolah penggerak ini setelah panjenengan nanti ikut Zoom meeting seperti ini, mengerjakan tugas di LMS, ya, ikut lokakarya dan sebagainya nanti akan mendapatkan sertifikat guru penggerak bagi yang lulus. Dan saya sebagai orang tua mendoakan semoga panjenengan lulus semua, ya. Dengan sertifikat dengan berhak menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Dan saat-saat ini yang bisa menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah hanya yang mempunyai sertifikat, lainnya tidak bisa. Oke, Bapak jelas, oke? Nah, itu pemerintah. Kita dengan menjadi pengawas dan kepala sekolah itu kadang lewat dinas. Kadang nuwun sewu sing ora pakai pinter, sing pinter kalau sekali tidak ada bedanya. Sing tenanan, sing temen, sing orang itu kadang tidak ada bedanya. Kalau ini jelas ada bedanya. Kita itu mau masuk ke dalam sekolah bahasa itu tes. Ya apa tidak Pak Ibu? Ada tes apa itu urean, isinya juga banyak. Semua orang bisa mengerjakan. Banyak tidak lulus, banyak gugur. Nanti ada tes wawancara dan sebagainya. Itu sudah tahap-tahap kita dalam sekolah penggerak. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah itu. Makanya kita ini ya belajar. Kalau ada mungkin terlambat tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai dudet. Tahu Bapak Ibu dudet? Apa itu dudet? Kelewat tanggal. Misalnya tugas A terakhir tanggal 25 Juni jam 12 malam. Kelewat itu, jadi bisa diterima, tapi nilainya kurang. Jadi untuk 10, malah untuk 8, atau untuk 7. Nah itu bedanya itu, ya. Jangan sampai melewati batas waktu atau budget. Itu diupayakan sesibuk apapun panjenengan, ya. Repot apa panjenengan usahakan tugas-tugas kita itu jangan sampai melewati batas tanggalnya. Gitu ya. Monggo yang lain. Monggo, kita masih punya waktu 5 menitan. Mohon izin ya Pak, kula Pak. Nggih. Betul Pak, saya juga ikut CGP ini juga niatnya belajar ya Pak, karena ternyata banyak sekali pembelajaran materi yang belum saya tahu gitu Pak. Jadi niatnya belajar karena seperti yang pedoman saya Pak, kalau kita sudah memilih menjadi guru, maka kita juga harus menjadi murid atau harus terus belajar Pak. Karena hanya guru yang terus belajar itu yang berhak mengajar begitu Bapak. Terima kasih. Nggih, monggo, panjang itulah niat kita belajar ya. Belajar dan belajar. Dan di sini dituntut kita kerjasama, mengeluarkan ide ya, berpresentasi, berpendapat ya, itu yang kita utamakan itu ya di sini itu ya. Monggo silakan yang lain Mas, kita masih 5 menitan, monggo yang ayo monggo. Iya Pak, menambahkan lagi Pak saya. Iya monggo Pak Rifa izin monggo. Iya, saya juga sama seperti teman-teman yang lain masih kurang dalam pengetahuan IT ya. Zaman sekarang kan harus mengikuti, guru harus tahu lah. Muridnya sudah pegang HP, gurunya masih pakai HP jadulan, Pak. Anak sekarang itu cepat sekali. Ya, cepat sekali mengetahui HP, cepat. Kalau ditanya nggak bisa main TikTok, sekarang anak sudah bisa TikTok kan, Pak. Kalau guru tidak tahu, makanya Instagram main apa itu sudah cepat sekali. Makanya selagi ini program ini bagus sekali, Pak. Saya tidak tahu Canva sekarang jadi bisa membuka Canva di PMM. Ya, Aksi nyata ya seperti itu, Pak. Itu juga masih awam guru masih awam dalam hal-hal seperti itu. Ini sangat bagus sekali menurut saya ini. Selain harus dituntut lebih maju lagi lah istilahnya dalam perkembangan zaman sekarang yang semakin canggih, kata orang sekarang jalan 4,0 apa ya Pak? Kalau tidak salah seperti itu Pak. Seperti itu.
harus zaman milenial seperti itu. Gen Z, Pak, Gen Z. Oh iya betul. Iya. Kalau anak zaman sekarang kudet kan bahasanya apa ya, kudet, kurang update seperti itu ya Pak. Iya ya. Kita harus tahu seperti itu. Guru masa tidak tahu kan seperti itu. Harus lebih tahu dari muridnya. Kadang ngebilangnya tahu, nanti cari info dulu, padahal kan sudah belum tahu seperti itu. Itu hanya pengetahuan yang harus kita ikuti seperti itu Pak. Kita mohon seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Rifaizi nggih. Memang kita itu ya sebagai orang tua memang serba ketinggalan. Contohnya motor saja. Kita itu pakai motor yang sudah tua-tua ya. Model-model lama ya. Anak-anak sekarang pakai motor yang seperti itu. Kalau ada motor mobil baru dia juga beli, bukan orang tuanya. Itu anak-anak misalnya SMP, SMA ya. HP juga begitu. HP kita tuh paling-paling seperti HP saya ini Bapak Ibu ya. Ini milik anak saya ini. Ini anak saya kan TU. Tidak bisa untuk aplikasi yang aneka warna. Ini istilahnya dibuang. Dan tak tilas Bapak Ibu. Tak pakai. Saya yang penting ya bisa SMS sudah itu. Nah, itu HP. Ya jadul. Ya cara istilahnya dibuat gak ada tidak ada orang yang mengambil HP lama, model lama ya. Termasuk juga laptop yang saya pakai ini juga laptop jadul 10 tahun yang lalu saya beli laptop ini ya, 10 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih saya pakai. Dan saya tidak mau beli yang baru, biar anak-anak saya beli yang baru untuk kuliah, untuk sekolah. Orang tua kita ngalah, itulah ngalah. Yang penting bisa untuk bekerja, bisa untuk belajar ya. Dan kita masuk guru penggerak ini ya istilahnya banyak mendapat ilmu baru Bapak Ibu. Belum bisa Canva ya. Belum bisa chatroom ya. Belum bisa nanti ada Google Meet, ada Google Meet seperti ini ya. Belum bisa buat link ya itu ya. Terus belum bisa Jamboard, nanti ada Jamboard dan lain sebagainya ya. Itu kalau tidak lewat guru penggerak ya kita yang malas. Tahu pun kan kita tidak pernah menggunakan hal itu, cara menggunakan. Tapi kalau untuk ini segala tugas-tugas itu semua memakai hal seperti itu. Harus bisa misalnya memakai yang aplikasi Canva untuk tugas-tugas. Ya itu kita harus tahu. Nek gak tahu ya harus tanya, jangan malu-malu. Bisa tanya buat teman-temannya sama CGP atau teman-teman di sekolah, jangan malu-malu, enggak apa-apa. Yang penting kita tahu dasar-dasarnya, nanti kita kembangkan sendiri. Itu ya. Terus pokoknya rasa izin, wong melek erti enggak saya izin. Enggak malu-malu ya malah kita itu nanti akan ketinggalan ya. Kita akan nanti dalam mengerjakan tugas kita akan terlambat. Nanti antar melewati tanggal, melewati dudet dan nilai kita akan berkurang. Status berhubung kelewat tanggal, kelewat dinane, malah untuk 80 top itu 5. Yang rugi kan panjenengan, ya. Saya kan tinggal menilai. Saya tidak bisa ngerubah karena itu aplikasi. Nah, wis kelewat tanggal itu otomatis merah Pak itu, ya. Tidak bisa dirubah itu. Dan juga pandai membuat link, mengunggah link, ya. Harus bisa itu. Dan link kita usahakan bisa dibaca oleh orang lain. Kadang ada link itu yang tidak bisa terbaca, tidak bisa dibuka. Itu saya tidak dapat nilai orang yang biji orang yang dibuka. Nah itulah makanya kita ikut sekolah penggerak ini, yo cara gampang termasuk keuntungan yang besar, termasuk fadil dari yang Maha Kuasa. Itu Bapak Ibu ya, dapat kesempatan belajar dan untuk sangu jenengan naik korek ulang kakak untuk sangu Bapak Ibu mendapat uang transport dan uang harian ya, uang transportnya 150, uang hariannya entah berapa ratus itu saya kurang tahu. Untuk makan, snack, souvenir, pokoknya lengkap pokoknya enak. Ya, berusaha. Jawa rezeki ngintil ya Pak. Apa? Rezeki ngintil Pak. Ngintil itu ya pokoknya enak. Usahakan kita sungguh-sungguh. Nah, waktu luang, tolonglah tugasnya segera dikerjakan. Biar tidak numpuk. Nek ada numpuk akeh ku rasa-rasa. Gak ngopor-pore malah terlambat dudet, terlambat tak mengumpul. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri?
Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jangan lupa besok siang setelah Jumatan ada Zoom meeting. Ya, ada Zoom meeting. Dan nanti akan dibagi 2 kelompok. Yang pertama itu terutama yaitu bekerjasama membuat Canva tentang pembelajaran, ya, tentang itu yang ada di materi itu. Silakan dipelajari supaya besok pagi besok siang ketika kita itu bermusyawarah atau bersilaturahmi atau berdiskusi, kita menguasai materi, ya. Dan jangan merasa pintar di antara kita ini sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar. Karena merasa lebih dari yang lain itu termasuk sifatnya sombong dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus merasa sama dengan yang lain, walaupun kita mungkin diberi kelebihan, katakanlah tidak usah ditonjol-tonjolkan. Ya, kita harus merendah diri, rendah hati, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, ya, ada pertanyaan monggo untuk besok siang. Bu Ita, apa Bu Lulu, apa Bu Ika, apa Pak Rima izin? Monggo Bu Ita, silakan. Terima kasih Bapak. Mau izin cuma ini kan kegiatan virtual itu ada presensinya nggak Pak? Ada absennya biasanya? Oh, otomatis Bu. Nanti di anu jenengan di elemen jenengan ada tercentang hijau kalau jenengan ikut. Oh, nggih. Berarti nggak usah ngisi. Nggih. Merah, nggak usah ngisi otomatis. Oh, nggih. Otomatis saja itu. Nggak bisa dibohongi. Makanya kadang ada teman kita yang sakit, paksa kan buka laptop, senajan wajahnya ditutup dan kameranya dimatikan. Yang penting buka laptop, buka link. Sebab nek ra buka iki dianggap gak melu. Ngono lho ya. Cek loro pun yo melu. Nek gak melu gimana 0. Ora iso dihapusi. Ya, ndak bisa saya rekayasa itu. Ya. Ada yang ingin bertanya monggo? Bapak Ibu? Ini Pak Sundoyo, mohon maaf, ini tanya untuk lokakarya orientasi itu positifnya tanggal berapa ya? Soalnya saya itu kemarin izin ke kepala sekolah tanggal 22 sesuai jadwal, pengambilan rapat malah besok dimajukan hari Jumat. Terus ternyata ini mundur kayak gitu. 26 apa 27 Pak pastinya? Gini Bu, tiap-tiap kabupaten itu mempunyai mempunyai jadwal sendiri-sendiri. Sebab BPGB yang ada Jawa Tengah kan melayani tiap kabupaten. Orangnya terbatas. Ya, orangnya entah berapa ratus, sedangkan tiap kabupaten kita itu kan banyak. Dibagi-bagi, mungkin ada yang tanggal ini, tanggal itu berbeda, mungkin ya bedanya 1 atau 2 hari, enggak lama-lama, ya. Karena nanti di sana dia kan petugasnya menginap di hotel bersama PP, tidur di hotel, diberi makan dan sebagainya. Bengine itu sebelum dia itu mengarahkan lokalnya, noto ruangan apa besok pagi akan dipersiapkan. Dan jenengan tinggal rawuh isuke. Ngono ceritane. Mulane ya anut dari masing-masing kabupaten. Dan tiap kabupaten itu berbeda. Bedanya tidak lama, paling 1 hari, 2 hari. Ya. Kalau yang orientasi itu biasanya pengawas sekolah dan kepala sekolah harus datang. Itu pengenalan yang pertama kali. Ya, biasanya harus datang. Datang dia diberi sangu, ya diberi uang jalan, diberi makan, diberi snack. Memang anggaran dari kementerian untuk guru penggerak ini luar biasa Bapak Ibu. Banyak. Alhamdulillah bersyukurlah kita ini ikut di dalam program sekolah penggerak ini, ya. Dan sungguh-sungguhlah dalam mengikuti. Jangan sampai tadi Pak Maman gara-gara dia ada perpisahan sekolah dia lupa membaca grup sampai tertinggal. Sehingga sampai saat ini belum bisa masuk. Jangan sampai seperti itu, ya. Dan semoga pada hari ini saja dan pada Pak Maman itu saja, yang lain semoga bisa mengikuti seperti tadi. Terima kasih Bapak Ibu ya. Maaf terlambat karena saya tadi tidak bisa merekam. Lah nek rasa merekam, itu ya. Dan selamat kundur, selamat mengerjakan tugas, selamat bergabung dengan keluarga. Terima kasih. Monggo silakan.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Monggo silakan Lab. Monggo. Pak izin lab. Nggih. Monggo kulo lo izin apa? Monggo silakan Lab nggih. Nggih, Pak. Pak nama tak mana sambel. Pak no. Oh iya. Iya. Aku ora hitung sanget. Ora hitung sungi. Ngono. Jalan dia keapian maksudnya ini loh. Gue rapi aroli ini dibareng di tahun di orang nanti deh desa bareng semua nomornya. Iya, nanti ora guna. Orang wong songguri malah adu-aduan kok ya. Wong terus ora bareng akeh ngono. Jadi ini kok ada ya bebas sambil naik ben mak izin ya. Tapi ya mau enggak kemana saya mau. Cerah dengan Aldi dadi lur yang ngono ya. Seplek anake nang esuk padha persis karo santri. Kita tinggalkan. Rasa buah lah apa. Masa aku ora. Ora tau. Aku tanda tangan sepeda. Oh, para bisa. Ya? Siya rombol waktu Indonesia. Indonesia. Iya benar. Farudin, saya lagi berobat lewat online yang daftar. Apa Pak? Farudin. Malah, kayak itu aneh, jika enak berarti. Bang, dokter putih orang di saat dulu karuan orang. Pelayanannya ramah memuaskan. Karuan udah berapa sing belum dibujuk saat